Selamat datang di channel Raffi Andi. Semoga akal Anda terhibur. Hai sahabat intelek, urutan isi video pada hari yang penuh dengan harapan dan semangat yang pantang menyerah ini yaitu 1. Pendahuluan atau prolog dari video ini. 2. 9 perbuatan atau amal yang menyebabkan seseorang kekal di dalam api neraka di akhirat. 3. Apakah Anda percaya tanpa konsep bahwa setiap orang Islam pasti masuk surga? 4. Informasi tentang video lain dari channel ini yang terkait dengan video ini. Anda tentu tidak ingin hidup di dalam api neraka di akhirat sesudah Anda mati dan meninggalkan kehidupan di dunia ini. Jika Anda ingin masuk surga di akhirat, maka Anda harus mengamalkan perbuatan yang membuat Anda mendapat ridha dari Tuhan dan mendapat syafaat dari orang-orang yang baik, Nabi Muhammad dan malaikat. Itu sesuai dengan firman Tuhan di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 85, surat Al-Anbiya ayat 28 ditambah surat An-Nahl ayat 50. Dan hadis Nabi Muhammad yang berikut ini. Siapapun yang memberi syafaat dengan syafaat yang baik, dia akan mendapat bagian daripadanya. Dan siapapun yang memberi syafaat dengan syafaat yang jahat, dia akan mendapat balasan daripadanya. Dan Allah adalah Maha Kuasa kepada segala sesuatu. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka, malaikat, tidak dapat memberi syafaat kecuali untuk orang-orang yang dia ridai. Dan mereka berhati-hati oleh sebab cemas kepadanya. Dan mereka memperbuat apapun yang diperintahkan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa, dan zakat. Namun ia juga datang dengan membawa dosa kezaliman, karena ia pernah mencela saudaranya, menduduh tanpa bukti atau memfitnah, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang, dan memukul orang lain tanpa hak. Maka sebagai tebusan atas kezalimannya tersebut, diberikanlah kebaikannya kepada orang-orang itu. Hingga apabila kebaikannya telah habis, dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dizaliminya, padahal belum semua kezalimannya tertebus, maka diambillah kejelekan atau kesalahan yang dimiliki oleh orang-orang yang dizaliminya, lalu ditimpakan kepadanya. Kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ada 9 perbuatan atau amal yang menyebabkan seseorang kekal di dalam api neraka di akhirat, yaitu 1. Mengingkari dan mendustakan ayat-ayat Allah. Orang-orang yang kafir pasti akan mengingkari dan mendustakan ayat-ayat Allah. Sedangkan orang-orang yang Islam mungkin akan mengingkari dan mendustakan ayat-ayat Allah. Karena mereka adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam atau Islam keturunan. Dan mereka tidak mengetahui atau tidak memahami ajaran agama Islam dengan lengkap.
Itu dapat disimpulkan dari ayat-ayat dalam Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 97 ditambah surat Ar-Rum ayat 5. Surat Al-Hujurat ayat 14. Surat An-Nur ayat 46 ditambah surat As-Surah ayat 53. Dan surat At-Tagabun ayat 10 yang bunyi terjemahnya seperti yang berikut ini. Orang-orang Arab pedalaman atau orang gunung sangat lebih kafir dan munafik. Dan itu wajar karena mereka tidak mengetahui batas-batas yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Hakim. Dan Dia Maha Penguasa lagi Maha Penyayang. Orang-orang Arab pedalaman atau orang-orang gunung berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah, "Kamu belum beriman," dan tetapi katakanlah, "Kami telah Islam." Dan iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu mematuhi Allah dan Rasulnya, niscaya Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala dari amal-amal kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami betul-betul telah menurunkan ayat-ayat yang jelas. Dan Allah menunjuki siapapun yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Yaitu jalan Allah yang mempunyai apapun yang di langit dan apapun yang di bumi. Apakah tidak kepada Allah kamu mengembalikan urusan? Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni-penghuni api neraka. Mereka kekal di dalamnya dan sejahat-jahat tempat kembali. 2. Tidak mau menghukum menurut kitab Allah atau tidak mau mengikuti kadar-kadar dari Allah di dalam Al-Quran. Setiap orang butuh perlindungan dari orang-orang yang jahat di dunia. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Maka Dia senikmat-nikmat pelindung dan senikmat-nikmat penolong. Karena Dia telah menurunkan hukum-hukum di dalam kitab-kitab yang terdahulu dan Al-Quran. Dan Dia sebaik-baik yang menghukum. Ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa tidak menghukum menurut kitab akan kekal di dalam api neraka, yaitu ayat-ayat pada surat An-Nisa ayat 60, surat An-Nisa ayat 65, surat Al-Baqarah ayat 257, dan gabungan dari surat Al-Baqarah ayat 264 dengan surat Muhammad ayat 9 yang berikut ini. Apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang mengakui bahwa mereka telah beriman kepada apa kitab yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan dari sebelum engkau? Mereka mau untuk mengambil hakim kepada togut atau berhala atau uang atau kekuatan senjata. Dan mereka telah diperintah untuk kafir kepadanya. Dan setan mau menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Mereka tidak beriman sampai engkau menjadi hakim di dalam apapun perkara di antara mereka. Kemudian engkau tidak mendapati keberatan di dalam diri mereka terhadap penyelesaian engkau. Dan mereka menerima dengan tunduk. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada keterangan. Dan orang-orang yang kafir dilindungi oleh togut atau hukum dari selain Allah. Dia mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu penghuni api neraka. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak mengadarkan kepada sesuatu dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak menunjuki enis yang kafir. Itu oleh sebab mereka benci kepada apa yang telah diturunkan Allah.
maka dia tidak menghargai amal-amal baik yang telah mereka kerjakan. 3. Menjajah etnis lainnya, menghalangi jalan Allah, tidak beriman kepada hari akhirat, dan tidak mau berjuang di jalan Allah. Saya pernah menonton di YouTube tentang seorang ustadz yang bangga dengan etnisnya atau bangsanya yang pernah menjajah etnis atau bangsa lain yang jauh dari daerah bangsanya. Padahal ada ayat-ayat Al-Quran yang terjemahannya kira-kira begini. Kami tidak mengutus engkau, Nabi Muhammad, kecuali sebagai rahmat untuk seluruh bangsa-bangsa atau seluruh alam. Ada juga hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Silaturahim bisa berarti hubungan yang saling mendapat rahmat dari Tuhan. Dan jika Anda menjajah etnis lain atau bangsa lain, maka Anda dan etnis Anda akan mendapat azab dari Tuhan. Karena Anda memutuskan silaturahim dan mengingkari kebenaran yang telah diturunkan oleh Tuhan dalam geopolitik atau hukum bumi di antara bangsa-bangsa. Jika Anda akan mendapat azab dari Tuhan, maka Anda tidak akan merasa aman dalam hidup di dunia ini. Dan akibatnya Anda mungkin akan membuat aturan hukum yang menentang Tuhan, agar Anda merasa aman dalam hidup di dunia ini. Atau Anda melarang ajaran agama yang akan menentang Anda, sehingga kehidupan di negara Anda menjadi kacau. Karena hukum yang Anda buat tidak sinkron kepada hukum Tuhan Yang Maha Esa atau sila ke-1 dari Pancasila. Anda perlu mengetahui bahwa definisi perang itu adalah saling bunuh di antara orang-orang yang mengikut Tuhan dengan orang-orang yang mengikut setan, atau saling mengalahkan di antara orang-orang yang baik yang mengikut Tuhan dengan orang-orang yang jahat yang mengikut setan dalam bidang militer dan hukum. Dan para penjajah tentu termasuk kepada orang-orang yang jahat, sehingga mereka boleh dibunuh menurut pendapat para pejuang kemerdekaan Indonesia, atau darahnya halal untuk ditumpahkan di bumi milik Tuhan Yang Maha Mengadarkan, karena mereka telah membunuh banyak orang di daerah yang mereka serbu untuk ditaklukkan menjadi daerah jajahannya. Ayat-ayat Al-Quran yang mendukung pernyataan tersebut di atas tertulis dalam surat 42 ayat 42 ditambah surat 23 ayat 41. Surat 21 ayat 74 ditambah surat 5 ayat 51. Ditambah surat 11 ayat 19. Surat 42 ayat 24 ditambah surat 2 ayat 42. Surat 7 ayat 56 ditambah surat 12 ayat 87. Surat 70 ayat 28 ditambah surat 39 ayat 32. Surat 47 ayat 34 ditambah surat 10 ayat 8. Dan surat Ali Imran ayat 116 yang berikut ini. Sesungguhnya jalan sesat oleh orang-orang yang berbuat zalim atau menjajah kepada manusia atau bangsa lainnya dan mencari wilayah kekuasaan dan sumber ekonomi di bumi tanpa dengan kebenaran. Mereka itu akan mendapat azab yang pedih. Maka kebinasan untuk etnis atau bangsa yang zalim. Mereka bersumpah kepada kamu agar kamu rela terhadap mereka. Maka jika kamu rela terhadap mereka, maka sesungguhnya Allah tidak meridai etnis yang fasik, yaitu tentara etnis yang melewati batas sampai ke wilayah etnis lainnya. Maka mereka banyak berbuat bencana di dalam wilayah
satu etnis lainnya. Dan mereka tidak mau memerdekakan etnis jajahannya. Dan setan menghiasi amal-amal mereka untuk mereka. Maka setan menghalangi mereka daripada jalan. Maka mereka tidak mendapat petunjuk. Dan saudara-saudara mereka membantu mereka di dalam menyesatkan. Kemudian mereka tidak pernah berhenti. Mereka ingin kalau kamu bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah. Kecuali dan mereka mempersekutukan Allah dengan berhala dan partai politik. Bahkan mereka mendustakan kebenaran ketika datang kepada mereka. Karena itu mereka di dalam urusan yang kacau balau. Sesungguhnya mereka adalah etnis yang jahat, yang fasik. Dan siapapun yang mengangkat mereka menjadi pemimpin di antara kamu, maka sesungguhnya dia dari golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki etnis yang zalim, yaitu orang-orang yang menghalangi jalan Allah dengan membunuh dan menangkap dan menuntut jalan itu bengkok. Dan mereka ingkar kepada kehidupan akhirat. Kelak kamu akan mendapati orang-orang lain atau para perantau dan imigran asing. Mereka mau aman daripada etnis kamu dan aman pula daripada etnisnya. Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah atau mendukung penjajah, mereka pun terjun ke dalamnya. Maka jika mereka tidak memerdekakan kamu dan tidak menyerahkan perdamaian kepada kamu dan tidak pula menahan tangan mereka, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya. Dan mereka itulah yang kami menjadikan alasan yang jelas untuk kamu terhadap mereka. Dan Allah menghapuskan yang batil dan membenarkan yang benar dengan kalimat-kalimatnya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui isi hati. Dan kamu jangan mencampurkan yang benar dengan yang batil. Dan kamu menyembunyikan yang benar, sedangkan kamu mengetahui. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat pada orang-orang yang baik. Dan janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa daripada rahmat Allah, kecuali etnis yang kafir. Sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat diamankan. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang berdusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Apakah bukan di dalam api neraka jahanam tempat tinggal untuk orang-orang yang kafir? Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi jalan Allah, kemudian mereka mati dengan kekafiran, maka Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Mereka itu adalah tempatnya di neraka dari apa yang telah mereka usahakan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak berguna harta mereka dan anak-anak mereka terhadap sesuatu ada dari Allah. Dan mereka itu adalah penghuni api neraka. Mereka kekal di dalamnya. Empat, tidak mau mengangkat orang yang baik dan beriman menjadi pemimpin etnisnya atau negaranya. Orang-orang yang kafir akan menjadi orang-orang yang berputus asa di dunia dan di akhirat. Karena itu mereka juga akan berusaha dengan terang-terangan atau senyap untuk membuat Anda menjadi orang yang berputus asa di dunia ini. Sehingga Anda menjadi orang yang munafik dan terpaksa mengangkat mereka untuk menjadi pemimpin Anda. Ayat-ayat Al-Quran yang mendukung pernyataan tersebut di atas adalah surat 7 ayat 203, ditambah surat 31 ayat 32, ditambah surat 52 ayat
32. Surat 29 ayat 69 ditambah surat 5 ayat 56. Surat 60 ayat 13 ditambah surat 28 ayat 41. Surat 63 ayat 8 ditambah surat 19 ayat 81. Ditambah surat 26 ayat 58. Dan surat 5 ayat 80 yang berikut ini. Quran ini sebagai pedoman hidup atau sumber hukum dari Tuhan kamu. Dan sebagai petunjuk dan rahmat untuk etnis atau bangsa yang beriman. Dan tidak ada yang menyangkal ayat-ayat kami. Kecuali setiap orang yang tidak setia lagi kafir. Atau mereka adalah etnis yang melewati batas. Atau bangsa penjajah. Dan orang-orang yang berjuang di dalam sistem atau hukum kami, niscaya kami akan menunjuki mereka kepada jalan kami. Dan sesungguhnya Allah betul-betul beserta orang-orang yang baik. Dan siapapun yang memilih Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai pelindung atau pemimpin, maka sesungguhnya golongan Allah adalah orang-orang yang menang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat etnis yang dimurkai oleh Allah atau penjajahmu sebagai pemimpin. Sesungguhnya mereka telah berputus asa terhadap kehidupan akhirat. Sebagaimana orang yang kafir berputus asa di antara penghuni kubur. Dan mereka tidak akan ditolong pada hari kiamat. Dan kekuasaan itu milik Allah. Untuk Rasulnya dan untuk orang-orang yang beriman. Dan tetapi orang yang munafik tidak mengetahui. Dan mereka mengambil tuhan-tuhan atau sistem-sistem selain daripada Allah. Agar mereka mempunyai kekuasaan. Dan perbenaran harta. Dan kedudukan mulia. Kamu melihat kebanyakan dari mereka mengangkat orang-orang yang kafir. Atau pembajak negara, atau penjajah untuk menjadi pemimpin. Sungguh jahat apa yang mereka prioritaskan untuk diri mereka. Bahwa kemarahan Allah kepada mereka. Dan mereka kekal di dalam azab api neraka. 5. Berbalik kepada kekafiran atau keluar dari agama Islam. Ayat-ayat Al-Quran yang mendukung pernyataan nomor 5 tersebut di atas adalah surat 12 ayat 40. Ditambah surat 9 ayat 87. Surat 33 ayat 4 ditambah surat 17 ayat 99 ditambah surat 4 ayat 44 ditambah surat 12 ayat 85. Dan surat 2 ayat 217 yang berikut ini. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Dia memerintahkan agar kamu tidak mengabdi kecuali kepadanya. Itulah agama yang otonom. Dan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka mereka tidak mengerti. Dan Allah mengatakan yang benar. Dan dia menunjukkan jalan. Maka enggan orang-orang yang zalim. Kecuali kafir. Dan mereka mau untuk menyesatkan jalan kamu. Atau kamu menjadi orang-orang yang ditumpas. Dan mereka selalu memerangi kamu. Sehingga mereka dapat membalikkan kamu dari agamamu. Jika mereka sanggup. Dan siapapun yang berbalik di antara kamu. Dari hukum atau agamanya. Kemudian dia mati dalam kekafiran. Maka mereka itu tidak dihargai amal-amalnya di dunia dan akhirat. Dan mereka itu adalah penghuni api neraka. Mereka kekal di dalamnya. 6. Berdoa tidak kepada Allah. Membunuh tanpa alasan yang benar. Dan berzina. Ayat-ayat Al-Quran yang mendukung pernyataan nomor 6 tersebut di atas adalah
surat 25 ayat 69 sampai ayat 70 yang berikut ini. Dan orang-orang yang tidak menyeru Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan mereka tidak berzina, dan siapapun yang berbuat itu dia akan menemui dosa. Dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia kekal di dalamnya dengan terhina. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan beramal saleh. Maka mereka itu akan diubah kejahatan mereka dengan kebaikan oleh Allah. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi Muhammad SAW bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir atau santet, atau kata-kata yang bersifat manipulasi, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan, dan menuduh seorang wanita mukmin yang suci berbuat zina. Tujuh, memakan riba. Saya pernah mendengar berita di YouTube tentang orang yang bunuh diri karena tidak sanggup membayar utang yang mengandung riba. Dan saya juga pernah menonton reality show di TV tentang orang yang terusir dari rumahnya karena tidak sanggup membayar utang yang berlipat ganda setiap hari, atau setiap minggu, atau setiap bulan. Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh riba tersebut di atas pantas memasukkan orang-orang yang mengambil riba ke dalam api neraka di akhirat, dan mereka kekal di dalamnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada riba kecuali riba nasi'ah, atau riba dalam urusan pinjam meminjam dengan ada tambahan atau bunga pinjaman. Ayat-ayat Al-Quran yang mendukung pernyataan nomor 7 tersebut di atas adalah surat 2 ayat 278 dan surat 2 ayat 275 yang berikut ini. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba yang belum dipungut, jika kamu adalah orang yang beriman. Orang-orang yang memakan riba tidak berdiri kecuali seperti berdiri orang-orang gila yang kemasukan setan. Itu oleh sebab mereka berkata, sesungguhnya jual beli adalah seumpama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka siapapun yang telah datang pengajaran dari Tuhannya, kemudian dia berhenti, maka untuknya apa yang telah terdahulu, dan urusannya kepada Allah. Dan siapapun yang mengulangi, maka mereka itu penghuni api neraka. Mereka kekal di dalamnya. 8. Mendurhakai batas-batas Allah tentang pembagian harta warisan. Ayat-ayat yang menerangkan pendapat nomor 8 tersebut di atas tertulis pada surat An-Nisa ayat 11 sampai ayat 12. Maka dengarlah terjemahan dari surat An-Nisa ayat 13 sampai ayat 14 dan ayat-ayat yang bisa berhubungan dengan pendapat nomor 8 tersebut di atas, yaitu ayat-ayat pada surat 33 ayat 6 dan surat 24 ayat 61 yang berikut ini. Itulah batas-batas Allah. Dan siapapun yang mematuhi Allah dan Rasulnya, dia dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dia kekal di dalamnya.
Dan itulah kesuksesan yang agung. Dan siapapun yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melampaui batas-batasnya, dia dimasukkan ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia mendapat azab yang menghinakan. Dan orang-orang yang seibu kandung atau seetnis lebih melindungi sebagian mereka dengan sebagian yang lain menurut kitab Allah daripada kepada sesama orang-orang yang beriman dan muhajirin atau pendatang atau pasanganmu. Kecuali jika kamu tidak berbuat makruf atau berkhianat kepada saudara-saudara kandungmu atau etnismu. Itu adalah tertulis di dalam kitab. Tidak ada dosa terhadap orang yang buta. Dan tidak pula terhadap orang-orang yang pincang. Dan tidak pula terhadap orang yang sakit. Dan tidak pula terhadap dirimu. Jika kamu makan di rumahmu. Atau di rumah bapakmu. Atau di rumah ibumu. Atau di rumah saudaramu yang laki-laki. Atau di rumah saudaramu yang perempuan. Atau di rumah saudara ibumu yang laki-laki. Atau di rumah saudara ibumu yang perempuan. Atau di rumah yang kamu miliki kuncinya. Atau di rumah sahabatmu. Tidak ada dosa terhadap kamu jika kamu makan bersama-sama atau sendirian. Kemudian bila kamu memasuki rumah, maka ucapkanlah salam oleh dirimu dari sisi Allah dengan berkat yang baik. Seperti itulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu, supaya kamu memikirkan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, siapapun yang membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun si korban tidak memiliki ahli waris selain dirinya. Dan walaupun korban itu bapaknya atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak dapat mewarisinya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir. Dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang-orang Islam. 9. Menyuruh yang mungkar dan melarang yang ma'ruf. Orang-orang dari etnis atau bangsa penjajah punya sifat mementingkan diri sendiri, sombong, zalim, dan mereka mau mengadu orang-orang yang dijajahnya demi keselamatan dirinya dan kelompoknya. Sehingga mereka mau menghasut Anda dengan telepati agar Anda melanggar ajaran agama Anda. Dan mereka juga mau membunuh orang-orang yang menyuruh berbuat adil. Atau mereka melarang perbuatan meminta keadilan dengan membuat isu negatif tentang SARA. Dan bahkan mereka ingin Anda seperti mereka. Atau lebih zalim daripada mereka. Sehingga mereka kelihatan lebih baik daripada Anda. Allah mengetahui telepati dari mata yang khianat dan apapun yang dada kamu sembunyikan. Dan apa yang tergoda. Maka, apakah orang-orang yang beriman seperti dengan orang yang fasik? Mereka tidak sama. Dan kamu tidak akan dibalas kecuali dari apa yang telah kamu kerjakan. Hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran yang mendukung pernyataan tersebut di atas adalah surat 16 ayat 90, surat 2 ayat 169 ditambah surat 60 ayat 1, dan surat 9 ayat 67 sampai ayat 68 yang berikut ini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Sesungguhnya Allah menyuruh untuk bersikap adil
dan berbuat baik dan memberi kepada karib kerabat. Dan dia melarang untuk berbuat keji dan mungkar dan melanggar hak orang lain atau bangsa lain. Dia mengajarkan kepada kamu supaya kamu menerima peringatan. Sesungguhnya setan menyuruh kamu untuk berbuat jahat dan keji. Dan kamu mengatakan apa yang tidak kamu ketahui atau mungkar tentang Allah. Dan siapapun yang memperbuatnya di antara kamu, maka dia telah sesat daripada jalan yang sama. Orang-orang yang munafik, laki-laki dan perempuan adalah bagian dari sebagian mereka yang lain. Mereka menyuruh yang mungkar dan melarang yang ma'ruf. Dan mereka menggenggam tangan mereka. Mereka melupakan Allah, maka dia melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang fasik. Allah telah menjanjikan api neraka jahanam untuk orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Dan orang-orang yang kafir. Mereka kekal di dalamnya. Api neraka itu cukup untuk mereka. Dan Allah mengutuk mereka. Dan mereka akan mendapat azab yang tetap. Akhirnya Anda harus percaya bahwa konsep dalam agama Islam yaitu tidak setiap orang Islam pasti masuk surga. Karena ada orang Islam yang akan kekal di dalam api neraka. Dan mereka itu adalah orang-orang yang malas belajar agama Islam dan tidak paham dengan ajaran Islam. Sehingga mereka enggan untuk menghindari 9 perbuatan atau amal yang menyebabkan mereka kekal di dalam api neraka di akhirat. Anda perlu mengetahui bahwa orang-orang yang beriman merasa mudah meninggalkan 9 perbuatan tersebut di atas. Tetapi sangat sulit oleh orang-orang yang kafir dan munafik. Jika Anda sedang melakukan 9 perbuatan tersebut di atas, kemudian Anda berhenti melakukannya dan bertobat kepada Tuhan, dan meminta maaf kepada manusia, atau memberi peringatan kepada manusia lainnya, maka ada kemungkinan Anda akan masuk surga dan tidak kekal di dalam api neraka. Tetapi jika Anda tidak mau berhenti melakukannya sampai Anda akan mati, maka Anda termasuk mereka yang kekal di dalam api neraka di akhirat. Jika Anda ingin mengetahui apakah setiap orang Islam pasti masuk surga, menurut penjelasan dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, maka tontonlah video yang berikut ini. Yang link ke videonya ada pada layar akhir dari video ini.